sapi semacam seperti ini biasanya proses penggemukannya itu terganggu sahabatku. Karena apa? Karena kakinya tidak kuat. Ini sahabatku, semakin lama semakin bengkong, semakin bengkong. Assalamualaikum sahabat ternak, salam pencinta sapi. Jangan lupa bahagia. Di kesempatan kali ini Sapi Mulyono hadir di Pasar Glenmore. Terima kasih atas kesetiaannya untuk selalu menonton channel Sapi Mulyono. Jika ada saran, ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Salam sukses, salam bahagia, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim sahabatku, hari ini kita akan buat video tentang melihat prospek sapi. Apakah sapi ini prospek untuk dipelihara jangka panjang, jangka pendek, ataukah sapi ini perlu kita hindari untuk digemukkan karena memiliki resiko. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya sahabatku. Dan perlu dipahami, ini bukan menjelekkan sapi, tapi kita belajar bersama bagaimana kita bisa mengetahui karakter dari sapi tersebut. Oke sahabatku, kita awali dari depan sapi saya ini. Depan saya ini ada sapi limusin. Obral. Banter pira? Pira? Ini sahabatku, sapinya di depan saya ini sapi 15 juta plus sepiro gak Pak? Ini sahabatku, ada sapi limusin di depan saya. Saya simpulkan sapi ini cocok untuk digemukkan jangka pendek. Ini sapi cocok digemukkan jangka pendek. Kenapa sahabatku? Karena sapi ini sudah berumur. Sapi ini sudah berumur, kemungkinan sapi ini udah puel. Itu yang pertama. Yang kedua, sapi ini umurnya sudah 2 tahun ke atas, berarti tinggal penggemukan saja. Yang pertama sahabatku, ini lehernya mantap banget. Ini lehernya mantap banget, kepalanya besar. Yang jelas ini nanti jangganya ada di hari raya Idul Adha. Terus saya suka sekali dengan kakinya sahabatku, kaki depan kaki belakang kokoh banget. Sapinya panjang, kulitannya kenceng banget, mulus. Kita lihat dari belakang seperti ini. Memang sapinya tidak kurus ya sahabatku ya. Sapinya tidak kurus, tapi masih prospek untuk menjadikan sapi lebih gemuk lagi. Ini sahabatku. Nah, sapi model seperti ini memang apa ya sahabatku? Sapinya kulitannya kenceng banget, tapi masih bisa gemuk lagi. Ini saya bener-bener sahabatku. Ini kalau gemuk ini dagingnya tuh keluar lagi sahabat. Jadi seperti ini, lebih bulat lagi sahabatku. Model sapi ini mirip-mirip dengan sapi Belgian Blue atau limusin super kelas Eropa. Seperti ini sahabatku. Kita lihat. Nah seperti ini. Untuk harganya saya tidak paham sahabatku. Untuk harganya saya tidak paham. Assalamualaikum Pak. Napa pun laku nih Pak? Pun laku nih Pak? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya Pak ya. Harganya berapa nggak tahu Pak ya. Tapi mantap Pak ya. Ini menurut Bapak kira-kira cocok nggak digemukkan lagi nih Pak? Cocok. Cocok banget nih Pak ya. Apalagi masuk ke jamaah haji Pak ya. Jamaah itu ini bagus banget ini. Karena model sapi seperti ini biasanya dagingnya banyak ya Pak ya. Tulangannya kecil, kokoh, dagingnya banyak. Bener banget ya Pak ya. Ini kalau hari raya Idul Adha kira-kira menurut Bapak kalau gemuk itu nyampe berapa ini Pak? 30-an ya. Bahkan bisa lebih ya Pak ya. bisa lebih 2 juta bisa ya Pak ya. Ini aja kalau kena 22, 23 menangnya lumayan ya Pak. Lebih berarti Pak ya. Tapi mendekati 25 berarti Pak. Sekitar gitu. Berarti mendekati harga 25 menurut Bapaknya. Sama-sama kita mempelajari. Tapi ini cocok untuk digemukkan jangka pendek Pak ya. Digemukkan jangka pendek. Yang jelas ini mendekati 25. Makasih ya Pak ya. Kita belajar bersama sahabatku untuk cara memilih sapi jangka pendek. Mantap banget. Oke lanjut lagi. Adakah sapi yang tidak cocok untuk digemukkan? Ini sahabatku, di depan saya ada sapi limusin. Sapi limusin ini buat saya itu antara masuk dan tidak masuk. Nah, buat saya antara masuk dan tidak masuk hanya satu ciri saja. Ya maaf saja sahabatku, hari ini kita akan tidak membandingkan sapi ya sahabat, tapi kita belajar bersama. Tapi kalau harganya murah bisa dimasuk sahabatku. Sapi ini harganya saya lupa sahabatku, ada di video sebelumnya.
Sapi ini memang dari leher istimewa, dari panjangnya pun juga lumayan. Namun ada beberapa yang perlu saya pahami. Yang pertama adalah sapi kalau kita lihat dari atas sahabatku, nah ini kurang lurus sahabatku ya, kurang lurus, rada bengkong sedikit. Nah ini biasanya sahabat yang kalah itu ada di kaos kaki atasnya lagi. Nah di bawah dengkulnya itu apa namanya ya, itu siku kakinya itu bawahnya lagi, itu biasanya itu kadang semakin lama semakin lemes sahabatku, semakin lentur. Ini faktor penyebabnya karena perawatan, karena vitamin sapinya jadi seperti ini. Akhirnya apa? Proses perkembangannya kurang maksimal. Nah sapi semacam seperti ini biasanya proses penggemukannya itu terganggu sahabatku. Karena apa? Karena kakinya tidak kuat. Ini sahabatku, semakin lama semakin bengkong, semakin bengkong. Ini faktor penyebabnya karena itu, karena vitamin dan perawatan sahabatku. Carilah sapi dengan postur kaki yang seperti ini sahabatku. Nah seperti ini prospek panjang banget. Kalau di depan saya ini prospeknya luar biasa. Yang ini apalagi di depan saya ini sahabat, wah ini jangka panjang dan masa depan cerah ada di depan saya ini sahabatku. Kalau tidak salah ini harganya tadi 20 lebih tapi ditawar 18. Mantap, marem banget kalau ini marem banget sahabatku. Dan ini marem sahabatku, jangka panjang, bisa jangka panjang sahabat. Ini sahabatku, harganya tadi penawaran ada di 18,5 kurang lebih. Penawarannya mintanya 20 lebih. Ini jangka panjang kalau ini sahabatku. Satu, panjangnya mantap, lebar, kepalanya juga lebar, besar maksudnya, lehernya lebar, kaki depan kaki belakang istimewa. Itu yang kita cari. Salah satu idealnya seperti ini. Oke, kita cari lagi sahabatku sapi yang tidak cocok untuk kita gemukkan. Ada lagi sahabatku yang perlu dipahami sahabatku. Ada sapi yang murah di pasar Glenmore, di pasar Banyuwangi. Salah satunya adalah sapi model seperti ini sahabatku. Nah sapi model seperti ini lebih murah daripada sapi model seperti ini sahabatku. Sapi simental super seperti ini, antara jantan betina, sama-sama murah sahabatku. Nah sapi model seperti depan saya ini cukup murah. Faktor penyebabnya karena apa? Keluarnya daging lebih sedikit, lebih rendah daripada sapi merah. Kalau sapi merah tuh pasti keluarnya daging istimewa sahabatku. Amin sahabatku, seperti ini sahabatku. Nah itu pasti keluar dagingnya istimewa. Tapi kalau sapi model seperti ini keluarnya daging itu biasanya lebih rendah sahabatku, lebih rendah, lebih sedikit maksudnya seperti itu. Makanya harganya lebih murah. Salah satu yang dilihat adalah posisi daging dari belakang itu biasanya seperti ini sahabatku. Kalau ini kan lancip. Nah apalagi ini, nah seperti ini. Semakin tebal meskipun seperti ini juga ada harganya sahabatku. Semakin tipis ya semakin murah. Cuma ini kelebihannya sapi ini tinggi, kelihatan tinggi seperti ini sahabatku. Ini karkasnya tuh kecil banget, atau keluarnya daging itu kecil banget sahabatku. Kayak ini udah kelihatan gemuk tapi sebenarnya hasil dagingnya lebih dikit sahabatku. Beda dengan sapi seperti ini. Wah mungkin juga kalau cari sapi, cari salah sapi yang kurus-kurus seperti ini sahabatku. Nih sapi yang kurus sehat ada di sini sahabatku. Ini salah satu milih indukan. Carilah indukan yang seperti ini sahabatku, yang kurus sehat. Nah ini kayaknya sehat sahabatku. Sehat. Yang pertama adalah postur kakinya bagus, kaki depan kaki belakang, lehernya, kepalanya pun juga bagus. Nah tinggal nanti harganya bagus apa enggak kita tanya. Assalamualaikum Bay, sampai duki pundi nih Bay? Sanggar. Bantur pinten nih indukan nih Bay? 15 juta. Sapi ini sinten nih Bay? Pak Untung. Sapinya Patung 15 juta ini ditawar berapa nih Pak kalau boleh tahu? 35, 13.500 mintanya 15. Ini putusnya ada di harga berapa nih Pak? Ya, putus 15 itu Pak ya. Makasih ya Pak, semoga laku Pak. Hai, sangkar sahabatku. Ditawar 13,5. Nah, ditawar 13,5 mintanya ada di harga 15 putus sahabatku. Wow. Nih lurus sahabatku, yang dicari adalah yang lurus. Indukan, jantan atau betina, carilah yang lurus sahabatku. Nih, oke sahabatku. Kalau nggak lurus itu biasanya faktor karena perawatan sahabatku. Kita lihat dari belakang tebal banget. Nih dari belakang tebal banget.
Sahabatku, di depan saya ini ada sapi unik, Pak, sahabatku. Ini besar banget. Besar dan tebal, sapinya indukan. Kalau bunting luar biasa, ambingnya luar biasa. Informasi ini sapi berangus. Ini sahabatku, sapi berangus. Tapi harganya saya tidak tahu, nanti kita akan tanya harganya berapa. Tahu harganya nih, Pak? Harganya nih tahu, Pak? Ini sapi nopo namanya? Sapi berangus, Pak. Limusin nih. Masuk limusin apa masuk berangus? Limusin, Pak ya. Berangus, Pak ya, akhirnya masuk berangus hitam ya, Pak ya. 24. Laku 24, Pak. Laku 24. Berarti bunting, Pak ya? Jagal nih yang beli. Oh, jagal. Pak Gadi. Oh, Pak Gadi Sangga. Di informasinya sahabat, ternyata ini sudah laku 24 juta. Masuk jagal, sahabatku. Ini sahabatku, kita lihat. Nih, molor, sahabatku. Kulitnya molor, tipis tapi molor, sahabatku. Ini nih, tok molor, tipis tapi molor, sahabat. Ini molor, sahabatku. Nih, molor, sahabatku. Ternyata sudah laku 24 juta. Memang dibeli jagal, masuk sanggar, jagal sanggar, namanya Pak Gadi namanya, sahabatku. Lanjut lagi, sahabatku ya. Kita akan cari sapi. Nih, ini ada di depan saya pun juga ada sapi jantan, sahabatku. 2 ekor. Kalau ini gemuk ini. Ini saya kayaknya sudah laku berapa saya tidak paham. Ini lah di depan saya ini ada sapi jantan, sahabatku. Ini ada sapi jantan. Tapi sapi jantan ini sangat berisiko sekali. Sahabatku. Apa risikonya? Yang pertama adalah ini, sahabatku. Kakinya itu cukup lentur, sahabatku ya. Ini kakinya cukup lentur, sahabatku. Ini kalau dilihat sekali, kakinya cukup lentur. Ini bawahnya cukup lentur. Kaki yang cukup lentur seperti ini, proses penggemukannya itu biasanya rewel, sahabatku. Pengalaman pribadi, beberapa riset dari beberapa teman-teman yang melihara sapi dengan kaki model seperti ini, biasanya itu dengan pakan yang basah. Pakan basah itu kayak campuran basah, ampas tahu yang airnya banyak, itu biasanya rewel nih, sahabatku. Rewelnya apa? Dikasih minum itu tidak terlalu lahap. Beda dengan sapi yang model seperti ini. Nah, gini, sahabatku. Ini kalau model ini minumnya kuat banget kalau ini, sahabatku. Beda dengan sebelah. Kenapa? Karena kakinya nggak kuat, sahabatku. Kakinya nggak kuat. Kalau ini kalau minum kayak bola ini, sahabatku. Meskipun kotornya itu setengah mati. Kotor banget. Nah, ini, sahabatku. Kotor banget sapinya. Tapi gemuk, sahabatku, bulat. Karena kaki di belakang bagus, sedangkan itu miring. Ini faktor penyebabnya karena perawatan, sekali lagi, perawatan. Karena semua kaki sapi itu awal dari pedet itu pasti bagus. Menjadi seperti ini karena faktor penyebabnya adalah perawatan, kesehatan. Salah satunya gitu. Oke, lanjut lagi, sahabatku. Lanjut lagi, kita cari sapi yang cocok kita pelihara dan tidak cocok kita pelihara. Wah, dengan beberapa risiko. Lanjut lagi, sahabatku. Ini bulat, bola. Nih, tandanya minta kawin, sahabatku, ada cairan. Berarti tidak bunting, sahabatku. Berarti ini kosong. Cara melihatnya seperti itu. Ini, sahabatku, di depan saya juga ada sapi Jawa dengan kondisi kaki yang seperti ini. Ini luar biasa risikonya. Kita tanya bapaknya. Assalamualaikum, Pak. Berapa? 10.000, Pak. Sapi tuki pundi ini, Pak? Roko Jambi. Roko Jambi. Sapi ini sinten nih, Pak? Pak Wan. Pak Wan. Ini bunting boten, meteng boten, Pak? Boten. Boten. Kosong ya, Pak ya? 10 juta. Kalau boleh tahu ada penawar berapa ini, Pak? 9.000. 9.000, sahabatku. Nih, ada yang menawar 9.000, sahabatku. Ini sapinya. Mintanya 10 juta. 10 juta net. Kayaknya 10 juta net di sahabatku. Ini mintanya 9 juta, apa ditawar 9 juta. Yang karena faktor penyebabnya adalah, sahabatku, karena kaki, sahabatku. Nah, dengan kaki yang seperti ini, itu sudah luar biasa, risikonya luar biasa, dan nilai harga jualnya itu sangat jatuh sekali dengan kondisi kaki yang seperti itu. Kaki seperti itu, sahabatku. Itu yang menyonggo, apa menyonggo ya? Yang menopang itu bukan kakinya, tapi sudah tumitnya, sahabatku. Kan tumitnya, sahabatku. Nah, ini kita harus hati-hati ya, sahabatku. Dan kita lihat prospeknya itu, kita harus lihat. Apalagi ditambah dengan sapinya sapi Jawa, sahabatku, risikonya lebih
tingkat nilai ekonomisnya lebih rendah sahabatku. Oke, lanjut lagi sahabatku. Kita akan cari sapi yang cocok kita pelihara, dan kita cari sapi yang tidak cocok kita pelihara. Kalau cari sapi buat saya pribadi adalah cari sapi yang kurus seperti ini sahabatku. Nih, cari sapi yang kurus seperti ini biasanya, tapi yang kakinya bagus. Ini kakinya bagus, ini kempes banget sahabatku. Ini badannya kempes banget, lapar banget. Karena faktor penyebabnya karena makanan, gak kenyang. Bisa saja karena cacing. Cara melihat sapi ini cacingan apa tidak, saya kasih tahu nanti sahabat ya. Yang pertama adalah kita lihat kakinya sahabatku. Bagus banget, tinggal kaki yang sebelah. Ini bagus apa enggak? Nah, masih bisa dibagus gak? Ternyata kakinya yang sebelah kiri, nah lentur sahabatku. Tapi yang sebelah kanan masih bisa bagus sekali yang sebelah kanan. Mantap banget, kurus. Bisa masih diperbaiki sahabatku. Oke, kita tanya bapaknya. Assalamualaikum Pak E. 2012. Sapi tuki pundi nih Mas? Sarongan. Sapi ini sinten Pak? Lasiman. Oh, sapinya Pak Lasiman. 12 juta. Kalau ini beranak berapa kali nih Pak E? 2 kali. 2 kali sahabatku. Ini harga 12 juta sahabatku. Nih. Dengan kondisi kaki yang seperti ini, biasanya harga murah. Tapi kalau kakinya yang persis yang sebelah kanan sahabatku, mantap banget. Kita lihat sahabatku, kenapa kakinya yang sebelah kiri ada di depan. Itu faktor penyebabnya. Karena sapi tersebut kurang kuat untuk menopang tubuh. Akhirnya yang menopang tubuhnya hanya kaki sebelah kanan. Seperti itu. Entar lagi kakinya yang sebelah kiri pasti ke depan sahabatku. Nih, pasti ke depan. Nih, diangkat sedikit yang sebelah kanan, Entar lagi yang sebelah kiri pasti diangkat sahabatku. Oke sahabatku, ada mobil, aku bisa ditabrak mobil nanti sahabatku. Oke sahabatku, cara memilih sapi seperti ini sahabatku. Kita lihat lagi sahabatku, sapi indukan. Kadang banyak sapi indukan itu yang kakinya roboh, lentur. Nah, seperti itu sahabatku ya. Oke sahabatku, terima kasih sahabat atas kesetiaannya untuk selalu menonton channel Sapi Mulyono. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat dan informasi yang berharga bagi sahabat untuk menjadi peternak sapi yang handal. Salam sukses, salam bahagia, selamat menyaksikan.